Share, belum ada ya share screen-nya. Bentar. Materi yang pertama, integral tak wajar. Oke. Buneli share screen. Ini, oke. Sudah muncul di sana? Sudah, Bu. Sudah, oke. Yang lain di mute ya. Yang lain di mute mikrofonnya supaya cukup Buneli dulu sekarang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai materi pertemuan kelima dengan pertama Bu Neli jelaskan dulu terkait integral tak wajar ya. Oke. Waktu kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, untuk menyelesaikan suatu integral tentu, ketika kita punya integral fx dx dari batas A sampai B, ya itu kan sama saja dengan menyelesaikan limit dari jumlah Riemann dari luas-luas persegi panjang. Ya, dikatakan jumlah Riemann karena titik sembarangnya kita bisa ambil dimanapun. Ya. Nah, syarat yang harus dipenuhi ketika kalian menyelesaikan integral ini, ya, pertama batas integralnya harus jelas. A dan B-nya terbatas, berhingga. Ya. Kedua, fungsi di dalam integralnya, si fx ini harus terdefinisi atau continue pada interval AB. Ya, jadi ada dua syarat ketika kalian mau menyelesaikan integral ini. Pertama, batas integralnya harus berhingga, A dan B-nya jelas berhingga. Kemudian fx-nya dia harus terdefinisi pada interval A dan B. Nah, sekarang bagaimana kalau syarat tersebut terlanggar, tidak terpenuhi? Nah, ketika syarat tadi tidak terpenuhi, maka kita sebut sebagai integral tak wajar atau improper integral. Nah, improper integralnya berarti bisa karena batasnya tak hingga, atau fungsi di dalam integralnya tidak terdefinisi pada interval yang ditentukan. Ya, oke. Nah, kita lihat yang pertama, ketika batas integralnya tak hingga. Batas integralnya tak hingga bisa salah satu batasnya, bisa batas bawahnya yang tak hingga, atau batas atasnya yang tak hingga, atau kedua batasnya tak hingga. Bisa dipahami? Ya, pertama, integral dikatakan tidak wajar apabila batas integralnya tak hingga. Batas integral tak hingga bisa salah satunya yang tak hingga, atau kedua batasnya tak hingga. Nah, kalau batasnya tak hingga, maka penyelesaiannya dengan didekati dengan menggunakan limit. Ya, maka batas yang tak hingga ini kita dekati dengan limit. Misalkan batas bawahnya yang tak hingga, berarti kita punya A menuju min tak hingga dari integral A sampai B fx dx. Sehingga di sini seolah-olah kita menyelesaikan integral yang batasnya berhingga, batasnya jelas. Kalau batas atasnya yang tak hingga, berarti kita punya limit B menuju positif tak hingga dari A sampai B. Lihat di sini juga diubah seolah-olah batasnya menjadi berhingga. Oke, kalau nilai limit ini ada, ya berhingga, nilai limitnya berhingga, maka integralnya dikatakan konvergen. Ya, oke. Sekarang bagaimana kalau batasnya tak hingga dua-duanya, batas bawah maupun batas atasnya tak hingga, maka integralnya kita harus pisah menjadi min tak hingga sampai C dan C sampai tak hingga. Nanti kita di sini berarti menyelesaikan penjumlahan dari integral yang salah satu batasnya tak hingga. Lihat di sini ada A menuju min tak hingga dari A sampai C, ditambah limit B menuju tak hingga dari C sampai B. Kalau kedua limitnya nilainya berhingga atau ada limitnya, maka integralnya dikatakan konvergen. Tapi kalau misalkan salah satunya ada yang tidak ada nilai limitnya, maka integral ini dikatakan divergen. Jadi harus kedua-duanya mempunyai nilai berhingga. Ya, oke. Sampai situ dulu. Bisa dipahami nggak materinya? Bisa, Bu. Oke.
Sekarang contohnya. Siapa yang sudah menyelesaikan contoh ini? Ada yang sudah coba contohnya? Hasilnya konvergen atau divergen? Konvergen itu artinya dia punya nilai. Ada yang sudah menyelesaikan? Oke, kita selesaikan sama-sama. Ya. Pak Is kemana nih Pak Is? Ada Pak Is? Zahra? Pak Is, videonya? Saya agak error, Bu. Maaf, Oke, Bu. oke. Zahra ada? Ada Ibu, tapi mohon maaf koneksinya Oke. agak nggak stabil. Oke, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita coba kerjakan contohnya. Ya, perhatikan. Sudah muncul whiteboard-nya? Sudah, Bu. Oke. Ya, yang pertama, Bu Nelly punya soalnya tadi dari 4 sampai positif tak hingga X, E pangkat min X kuadrat. Di sini berarti salah satu batasnya dia tak hingga. Berarti kita harus selesaikan dengan pendekatan limit untuk batas atas. Dari 4 sampai B. X, E min X kuadrat dx. Sampai sini nyambung? Ya, diubah. Oke, untuk menyelesaikannya, silahkan kalian kerjakan yang tanpa batas dulu. X, E min X kuadrat dx. Kemarin kita sudah bahas integral dengan substitusi dan parsial. Oke, untuk yang integral ini, kalian harus kerjakan dengan cara yang mana? Substitusi. Apa John yang kita substitusi John? U-nya apa? Apa yang disubstitusi di sini? Min X kuadrat, Bu. Oke, min X kuadrat. Turunannya? Min 2X. Min 2X dx. Oke, di sini ada X dx, ya kan? Berarti X dx sama dengan min setengah du. Kan? Maka integral yang ini jadi apa? Integral E pangkat U, gitu kan? Aduh. E pangkat U kali min setengah du. Berarti kita punya apa? Min setengah boleh ke depan. E pangkat U du. Apa kemarin integral dari E pangkat U? E pangkat U. Ya, E pangkat U. Berarti kita punya di sini min setengah E pangkat min X kuadrat. Karena selalu kembalikan ke X lagi. Maka di sini kita punya limit B menuju positif tak hingga dari min setengah E pangkat min X kuadrat. Ya, batasnya berapa? Dari 4 sampai B. Kan? Berarti kita punya apa? Limit B menuju positif tak hingga. Di sini apa? Min setengah E pangkat min B kuadrat min E pangkat min 16. Kalau kita tuliskan kan di sini sama dengan limit B menuju positif tak hingga min setengah apa nih? 1 per E pangkat B kuadrat 1 per E pangkat 16. Kalau B-nya tak hingga, yang 1 per E pangkat B kuadrat ini jadi apa? 0, ya kan? 0. Ini menuju ke 0, ya. Sehingga kita punya hasil limitnya jadi berapa? Positif 1 per 2 E pangkat 16. Artinya kan nilai limitnya berhingga, ya, ada nilainya. Sehingga kita bisa katakan apa? Integral 4 tak hingga X E min X kuadrat dx itu sama dengan 1 per 2 E pangkat 16. Atau dalam hal ini konvergen. Gitu. Ya, bisa dipahami? Ya. Kalau yang kedua, tadi soalnya apa yang kedua? Integral min tak hingga. Yang bawahnya ya sekarang. Min tak hingga sampai 0 dx per 2x min 1 pangkat 2. Berarti kita harus selesaikan dengan apa? Limit A menuju min tak hingga. Jadi apa di sini? A sampai 0. Kemudian apa? Dx per 2x min 1 kuadrat.
Nah, di sini seolah-olah jadi integral dengan batas berhingga. Untuk yang ini, integralnya harus pakai apa? Nyelesainnya. Substitusi juga. Apa yang disubstitusi? Yang penyebutnya, Bu. 2x min 1. Ya, nanti silakan diselesaikan. Dengan cara yang sama diselesaikan. Bisa dipahami yang ini? Ya? Oke. Bu Nelly pindah ke slide yang berikutnya lagi. Oke, itu soalnya sudah. Oke. Nah, ini contoh soalnya. Di sini integralnya tak wajar karena batas bawahnya min tak hingga. Penyelesaiannya dengan substitusi. Yang ini batas atasnya yang tak hingga. Yang ini batas bawahnya. Nah, kalau yang ini berarti apa nih? Kedua batasnya tak hingga, berarti harus dipecah. Jadi min tak hingga sampai 0, 0 sampai tak hingga. Ya kan? Oke, silakan kalian coba. Mau yang mana dari soal yang ini? Satu soal. Bu. Yang E, oke silakan. E kerjakan. Absen 22 siapa? 22 siapa? Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, silakan. Silakan yang lain juga sambil kerjakan. Yang 22 silakan kerjakan nanti dipandu. Kerjakan di ini. Kita sama-sama cek. Silakan kerjakan dulu. Nomor E. Oke. Siapa tadi yang 22? Saya, Bu. Oke, kita cek sama-sama ya. Satu, whiteboard, ini clear all. Tadi soalnya apa? Minta hingga, Enggak. hingga, X dx X dx. per E pangkat X kuadrat. Oke. Berarti ini harus dipecah jadi apa? Minta hingga sampai 0 Mm-mm. X dx per X kuadrat. Terus? 0 tak hingga Mm-mm. X dx pangkat Ya kan? kuadrat. Oke. Nanti penyelesaiannya apa? Limit A menuju negatif tak hingga. Yang di sini berarti apa? A sampai 0 X dx per E pangkat X kuadrat. Limit B menuju positif tak hingga. Dari 0 sampai B. X dx per E pangkat X kuadrat. Oke, kita selesaikan yang tanpa batas. X dx per E pangkat X kuadrat. Pakai cara apa ini? Substitusi. Oke, apa yang disubstitusi? X kuadrat. Sorry. Mana nih? Kok hilang? Gimana cara munculinnya? Oh ini. Misal, gedein dulu. Apa yang disubstitusi tadi? X kuadrat ya. DU-nya? 2X dx. Oke, 2X dx. Berarti kita punya di sini X dx sama dengan setengah DU ya. Oke, berarti di sini apa? Sama dengan integral setengah DU per E pangkat O. Gitu ya? Oke, atau kita tulis jadi setengah integral E pangkat min O DU. Apa integral ini? Integral ini apa? Min E pangkat min U. Negatif setengah E pangkat min O. Atau kita tulis lagi apa? Min setengah E min X kuadrat. Gitu kan ya? Oke. Berarti kita punya di sini sama dengan limit A menuju min tak hingga dari apa?
min setengah E pangkat min X kuadrat, batasnya A sampai 0. Limit apa nih? B menuju positif tak hingga. Ini juga sama, min setengah E pangkat min X kuadrat, batasnya 0 sampai B. Oke, sekarang masukkan batasnya. Limit A menuju min tak hingga, jadi apa? Min setengah dalam kurung E pangkat minta hingga. Hingga. batas atasnya berapa? Oh, 0 nol. kan? Ya, Ya. dikurangi E E pangkat A. min Min A A. kuadrat. Harus batasnya dulu. Ya, tutup. Kemudian tambah limit B menuju positif tak hingga. Min setengah ke depan dalam kurung E pangkat min B kuadrat, gitu kan? Iya. Ya, dikurangi E pangkat 0. 0. Ya kan? Oke. Sekarang sama dengan min setengah dalam kurung E pangkat 0, 1. 1. Min. Ini apa? Kalau A-nya minta hingga. Ini kan E pangkat minus itu apa? 1 per. Iya kan? 1. Iya. 1 per A kuadrat. Berarti 1 per sesuatu tak hingga. Betul nggak? Ya, 0. 0 kan? Ya, Iya. berarti di sini 0. Oke. Ditambah yang ini, yang setengahnya juga ke depan. Ya kan? Yang ini berapa? 0. 0. Dikurangi 1. 1. Berarti di sini apa jadinya? Min setengah tambah setengah ya? Nah, iya. Sama dengan 0. Artinya apa? Konvergen apa divergen? Divergen. Konvergen. Kan hasilnya 0. Oh, 0. Berhingga ya. Kalau hasilnya berhingga berarti dia konvergen. Gitu ya? Bisa ya? Yang lain bisa? Oke. Bisa. Kalau batasnya dua-duanya tak hingga berarti kita harus pecah. Pemecahnya boleh 0 tak hingga sampai 0, tak hingga sampai 1 terserah ya. Pembagiannya di 0 atau di berapapun terserah. Oke. Kemudian balik lagi ke slide yang sebelumnya. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Loh. Muncul nggak share screen-nya? Muncul, Ibu. Muncul, oke. Ya, tadi tak wajar ketika batasnya tak hingga. Sekarang tak wajar ketika kasusnya fungsinya tidak terdefinisi atau tidak kontinu pada suatu intervalnya, pada suatu titik. Ya, oke. Contohnya misalkan Bu Nelly punya intervalnya A sampai B, tapi ternyata di titik ujung B, fungsi itu tidak terdefinisi. Lihat, si fungsi fx-nya tak hingga pada saat B dari sebelah kiri. Ya, sehingga artinya di sini dia tidak terdefinisi pada B. Maka penyelesaiannya jadi limit T menuju B dari kiri. Dari integral ini. Kenapa B dari kiri? Kalian bayangkan ruas garis AB. Berarti kalau kita menuju ke B, artinya dari sebelah kiri B. Nggak mungkin dari sebelah kanan B kan? Karena kan intervalnya A sampai B. Ya, pasti dari B sebelah kiri. Nah, kalau misalkan dia discontinue-nya di titik A-nya, berarti nanti penyelesaiannya A dari sebelah kanan. Ya, bayangkan tadi ruas garis AB. Pasti dari sebelah kanannya. Nah, kalau limitnya dia ada nilainya, berhingga, maka dikatakan integral ini konvergen. Oke. Nah, sekarang ini kasus ketika fungsi fx-nya tidak kontinu pada titik C. C-nya itu adalah titik di dalam interval AB. Ya, jadi si C itu adalah titik di dalam interval AB. Maka penyelesaiannya kita harus pecah integralnya, di mana dia tidak kontinunya. Berarti dari A sampai C, ditambah C sampai B. Maka ini nanti kan diselesaikan dengan cara menyelesaikan integral ketika salah satunya tak wajar. Ya, dari C dari kiri, C dari kanan. Kalau kedua limitnya konvergen atau ada nilainya, maka limitnya ada. Tapi kalau salah satunya divergen atau tidak ada nilainya, maka ini juga dikatakan divergen. Ya, sama seperti itu. Nah, contohnya, misalkan fungsi
integral 01 ln X per X. Kalau kita lihat batasnya, 01 kan bilangan yang berhingga. Batasnya nggak berhingga. Batasnya berhingga. Tapi fungsi di dalam integral ln X per X, ternyata dia tidak kontinu atau tidak terdefinisi pada saat X sama dengan 0. Berarti yang bermasalah adalah titik bawah. Sehingga penyelesaiannya menjadi limit T menuju 0 dari kanan, integral T sampai 1 ln X per X dx. Seperti biasa, ini diselesaikan dengan substitusi. U-nya adalah ln X, nanti ada 1 per X dx, maka integralnya setengah ln X kuadrat. Tinggal masukkan batasnya. Ln 1, 0. Ln T dikuadratkan. Ln T apa? Ln T ingat gambar ln. Gambar ln kan gimana? Dari bawah ke atas, ya kan? Harus ingat gambar ln, gambar eksponen harus ingat. Sehingga kalau T-nya menuju dari 0 kanan itu apa artinya? 0 kanan apa artinya? Mendekati 0 dari sebelah kanan. Ya, mendekati 0 dari sebelah kanan. Berarti 0,000 sekian. Nilai ln-nya berapa hasilnya? Ln-nya berapa? Ln 0,000 sekian. Apa hasilnya? Min tahingga kan? Ingat gambar ln? Gambar ln kan gini, dari bawah set. Ya kan? Gambar ln diingat lagi, dibuka lagi. Sehingga ketika mendekati ke 0, nilai ln-nya adalah min tahingga. Lihat di sini, min tahingga kuadrat. Sehingga hasilnya negatif tahingga. Karena nilainya tahingga, maka dikatakan integralnya dipergen. Ya. Oke, ini contohnya. Oke, kemudian kalau yang ini, contoh yang ini. Contoh yang ini batasnya dari berapa tuh? Nggak kelihatan. Oke. Dari 0 sampai 2. Dari 0 sampai 2 bermasalah nggak? Enggak. Enggak, ya kan? Tapi dia bermasalah pada titik berapa? 1, ya kan? Fungsi ini tidak terdefinisi pada saat X sama dengan 1. 1 itu ada di dalam interval 0 dan 2. Sehingga pengerjaannya harus dipecah menjadi 0, 1, 1, 2. Ya, oke. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, lihat, di sini ada fungsi rasional. X per 1 min X. Ya, X per 1 min X. Pangkat penyebut dan pembilangnya sama. Ya, untuk kasus fungsi rasional yang pangkatnya minimal sama, dia harus disederhanakan dulu untuk menyelesaikannya. Apalagi kalau pangkat yang di atasnya lebih besar daripada pangkat yang di bawah. Oke, gimana cara nyederhanainnya? Oke, Bunda ajarkan dulu. Atau sudah pernah nggak ada yang pernah diajarkan nggak di SMA menyederhanakan fungsi rasional? Ada yang udah pernah diajarkan? X per 1 min X dx. Karena kalian di sini nanti di kalkulus yang sekarang, kalian tidak diajarkan untuk menyelesaikan integral yang fungsi-fungsi rasional. Kalau kalian sempat buka-buka e-book Howard Anton itu banyak tuh teknik integralnya. Salah satunya menyelesaikan fungsi rasional. Tapi kalian sekarang tidak banyak bahas teknik integralnya. Oke, tadi gini kan? Ya, ini harus dipecah jadi apa? 0, 1, ya kan? Di sini jadi X per 1 min X dx tambah 1, 2, X per 1 min X dx. Oke. Sekarang kita selesaikan integral yang tanpa batas. Oke. Tadi Bunda bilang, kalau ketemu pecahan yang pangkat penyebut dan pembilangnya minimal sama, apalagi di atas ini lebih besar, harus disederhanakan. Cara menyederhanakannya gimana? X dibagi 1 min X. Supaya X ini hilang kan dia harus dikali apa? 1 di sini. 1 kali ini berarti apa? 1 min X. Dijumlah kan? Sisanya berapa? 1. Berarti pecahan yang ini, itu bentuk sederhananya adalah 1 ditambah sisanya 1
per 1 min X dx. Ya, ini cara menyederhanakannya. X dibagi ini, ya tinggal ini kali 1. Karena kan di sini udah ada X nih. Ya, ini cara penyederhanaannya. Nanti kalian silakan pelajari lagi. Nah, sekarang selesaikan integral yang ini. Integral dari 1 apa? X. Ya kan? Integral dari yang ini apa? Integral ini apa nih? Yes. Ayo. Udah harus canggih. Apa nih? Kemarin apa yo? Apa, Mi? X. Integral 1 per X apa integral 1 per X? Ln X. Len. Iya. Kalau 1 per 1 min X jadi apa? Ln X. Len 1 per Min, len, harga mutlak 1 min X. Ayo, substitusikan. Ini dimisalkan lagi. Tapi Bu Nelly nggak mau dong, Mas. Panjang banget kan. Harusnya udah ngeh ya. 1 min X jadi U, berarti negatif 1 per U, ya kan? Oke, belajar lagi ya substitusinya. Ini hasil integralnya. Berarti nanti di sini, apa? Limit B menuju 1 kiri apa kanan? Satunya dari kiri apa kanan? kiri. Kiri. Hasilnya apa? X min ln 1 min X. Batasnya dari 0 sampai B. Ditambah limit A dari 1 kanan. Hasilnya apa? X ln 1 min X. Batasnya dari A sampai 2. Nah, kalian tinggal masukkan kan ke sini. Kalau B, B-nya dari 1 kiri. Berarti apa nih kalau kita selesaikan? Kita selesaikan aja. Apa nih? B, ya kan? B min ln 1 min B. 1 per Ya, dikurangi dikurangi 0 ya. Kan kalau ini 0 ya, ln 1 kan 0. Ditambah limit tambah A1 dari kanan. Apa nih? 2 min ln. 2 min Ln 1 ya. Ya kan? ln Dikurangi. Kalau A. dikurangi Ini A. tutup dulu ya. ln A min ln Min 1 min A. Itu kan? Oke. Ini kalau 1 dari kiri. 1 dari kiri itu apa sih? 1 dari kiri apa? Artinya? B menuju 1 dari kiri. 0,999. Ya kan? Itu 1 dari kiri. Berarti 1 dikurangi 0,99. Berapa hasilnya? Ln 0,999. 0,000 arti apa? Ln tadi. Ln mendekati 0. Min tahingga. Min tahingga min. Berarti positif tahingga. Artinya salah satunya saja sudah dipergen. Ya kan? Limit yang sebelah sini kan dipergen. Artinya semuanya akan dipergen. Paham nggak? Karena kan syaratnya dua-duanya harus konvergen. Kalau salah satunya saja sudah dipergen, ya semua juga akan dipergen. Paham ya ini kenapa dipergen? Karena tadi ln dari 0,00 sekian kan min tahingga. Iya kan? Min tahingga ditambahkan dengan 1 ya tetap min tahingga kan? Jadi positif tahingga karena kan ada negatif di sini. Ya, di sini kesimpulannya apa? Dipergen. Ya, karena hasilnya itu. Ya? Bisa dipahami? Oke. Bu Nelly kembali ke slide yang itu, yang tadi. Oke. Ini sudah. Ini perhatikan. Yang ini masalahnya ada di mana? Tak wajarnya karena apa? Batasnya salah satunya tahingga, ya kan? Kemudian apa lagi? Di 1, ya kan? Di 1 dia juga bermasalah.
Sehingga Oh. pembagian integralnya, perhatikan, pembagian integralnya dari 0 sampai 1, dari 1 sampai ta hingga. Tapi pas saat 1 sampai ta hingga, dua-duanya bermasalah. Sehingga dibagi lagi menjadi 1 sampai 2 dan 2 sampai ta hingga. Ya, makanya di sini ada 3 bagian nih integralnya. Ya, awalnya kan 0, 1, 1 ta hingga, karena bermasalah di 1 kan. Tapi 1 ta hingga itu dua-duanya bermasalah. Sehingga jadi 1, 2, 2, 2 ta hingga. Ya, oke. Tadi penyelesaian ini sudah dijelaskan, mengintegralkan ini. Oke. Nah, silakan nanti kerjakan latihannya. Yang A sampai B, A sama B ini integral tak wajar atau wajar menurut kalian? A sama B. Wajar atau tak wajar? A sama B. John, wajar apa enggak John yang A? Batasnya bermasalah enggak? Tidak. Tidak. Fungsinya bermasalah enggak John? Di interval ini? Tidak juga. Tidak juga. Berarti ini integral wajar, diselesaikan seperti biasa. Ya. Yang B John, min 1, 1, bermasalah enggak? Tidak. Fungsinya bermasalah enggak untuk batas ini? Tidak juga, Bu. Enggak juga. Berarti yang A dan B adalah integral biasa. Diselesaikan tanpa limit. Oke, John, ini diselesaikan pakai teknik apa, John? X per Substitusi. apa yang disubstitusi, John? X kuadrat tambah 1. Oke, good. Yang ini pakai apa, John? Pakai substitusi juga, Bu. Apa yang disubstitusi, John? E pangkat X. Apa turunan E pangkat X? E pangkat X. 1. E pangkat X, itu apa turunannya? E pangkat Dirinya X. sendiri kan? Mana? Di pangkat sini X. nggak ada Dirinya dirinya sendiri. Nggak ada kan? Berarti bukan pakai substitusi. Iya. Apa yang kemarin satu lagi? Parsial. Parsial. Iya, ya. Ini harus pakai parsial. Yang C, absen 10 siapa? Saya, Bu. Oke, ini bermasalah nggak? Bermasalah. Pada saat apa? Kenapa X sama dia? dengan 0. Ya, berarti dia tidak wajar pada saat X sama dengan 0. Ya. Yang ini bermasalah nggak? Pada saat X sama dengan juga bermasalah. Pada saat apa? Pada saat enggak. Integral wajar atau tidak wajar? Wajar min 2. Tidak wajar di min 2. Nah, cuman masalahnya, nah untuk menyelesaikan yang ini, kalian lihat nih, yang di bawah ini bisa difaktorkan nggak? Kan kalau dia lihat persamaan rasionalnya, yang atas sudah lebih kecil dari yang bawah kan pangkatnya ya. Pangkat yang atas sudah lebih kecil. Jadi sudah tidak bisa disederhanakan. Oke. Nah, yang bawah bisa difaktorkan nggak? X Bisa. squared bisa ya. Nah, itu ada caranya sendiri untuk menyelesaikan integralnya. Jadi menyelesaikan fungsi rasional yang bisa difaktorkan. Nah, cuman kalian nggak diajarkan lagi sekarang. Kalau tertarik untuk tahu cara menyelesaikannya, silahkan baca buku e-book yang Howard Anton. Kalian kerjakan, kasih tahu Bu Nili. Bu, ini seperti ini nggak? Kalau kalian tertarik, silahkan ya. Karena untuk kalkulus yang sekarang kalian nggak diajarkan nih, ya. Oke, jadi nanti silahkan dilewat aja kalau tidak tertarik silahkan lewat. Yang ini bermasalah di mana? Yang F. Jahra. Yang F di mana nih Jahra? Wajar atau tidak wajar? Tidak wajar, Bu. Di mana dia tidak wajarnya? X sama dengan 1. X sama dengan 1. Ada lagi? X sama dengan min 1. X sama dengan min 1. 1. Oke, berarti dia harus dipecah jadi apa, Jahra? Min 2 sampai min 1. Terus? Min 1 sampai 1. Oke, min 1 sampai 1-nya bermasalah dua-duanya, ya kan? Ya, dipecah Berarti harus lagi. dipecah lagi. Jadi, min 1 sampai 0 dan 0 0 sampai 1. Oke, dia jadi dipecah jadi 3 ya.
Oke, cara menyelesaikannya gimana Zahra ini? Pakai teknik apa? Substitusi Oke, substitusi. Apa yang disubstitusinya? X kuadrat min 1. Oke, good. Sekarang yang ini. Siapa lagi ya? Kok namanya nggak muncul ya? Tadi muncul. Absen 10 lah sih. 20. Ini wajar atau tidak wajar? Siapa 20? Saya, Ibu. Oke. Wajar atau tidak wajar? Tidak wajar, Bu. Kenapa tidak wajarnya? Karena akar dari 1 itu 1, Bu. Jadi Akar dari 1, 1. akar pangkat 3. Kapan dia tidak terdefinisi? Saat 0, Bu. Ya, berarti dia tidak wajar pada saat 0. Sehingga integralnya harus dipecah jadi apa? Jadi min 1 0 sama 0 1. Oke, good. Kalau yang ini, yang H. Yang H gimana? Dia wajar atau tidak wajar? Wajar atau tidak wajar yang ini? Di 0 wajar nggak? Tidak, Bu. Oke. Selain di 0 ada lagi nggak tidak wajarnya? 1, Bu. Di 1. Berarti dia harus dipecah jadi apa? 0 1 1 3. 01, 13. Di 01 dua-duanya tak wajar. Ya kan? Berarti Iya. harus dipecah jadi Jadi apa ya? bebas. 0 setengah, setengah 1. Boleh ya? Oh, boleh. Bebas, ya. Bebas. Oke. Sudah dipahami yang ini? Integral tak wajarnya? Bisa dipahami? Oke. Bisa, Ibu. Sip. Ya. Sekarang Bu Nelly lanjut. Kalau sudah, nanti silakan latihannya dikerjakan ya supaya lebih paham lagi. Bu, saya izin bertanya dong, Bu. Boleh. Siapa nih? Verza. Mana-mana sebentar. Siapa? Pak Za, kenapa Za? Itu kalau dalam pengerjaan ada tahingga per tahingga harus pakai dalil L'Hopital nggak sih, Bu? Iya. Kalau ada tahingga per tahingga pakai dalil L'Hopital. Kalau limit ya, dalam limit. Limit. Tapi yang sebelahnya doang ya, Bu? Kalau kanannya nggak usah, Bu. Misalkan ada pemisah operasi pertambahan atau pengurangan gitu. Yang di kiri aja ya? Ya, kalau di sebelah kiri harus ada bentuk tahingga per tahingga, silahkan pakai dalil L'Hopital. Tapi kalau misalnya yang kirinya sudah ketemu. Di atas bawah ya, Bu? Iya, atas bawah. Atas bawah ya, Bu? Iya, kan kalau dalil L'Hopital itu apa? Dalil L'Hopital itu kan masing-masing diturunkan kan? Ya. Diturunkannya sendiri-sendiri kan, bukan pakai konsep pembagian fungsi kan? Kalau dalil L'Hopital kan kalau tahingga per tahingga yang atas diturunkan sendiri, yang bawah diturunkan sendiri, ya. Oke, asumsinya kalian sudah belajar di SMA ya, nggak diajarkan lagi di sini. Oke, sudah bisa dipahami yang ini integral tak wajar? Tadi integral tak wajar karena salah satu batasnya tahingga atau fungsinya tidak terdefinisi pada salah satu titik, ya. Oke. Sekarang Bu Nelly lanjut ke, sekarang jam berapa sih? Udah. Atau mau satu soal untuk dikerjakan? Yang mana yang tadi? Belum di-share ya? Bentar. Satu soal deh. Sebelum lanjut ke fungsi gamma beta. Bentar. Mana soalnya tadi ya? Mau yang mana? Kerjakan yang mana? Mau yang F absen 26. Siapa 26? Ada 26? Saya, Bu. Oke, silakan kerjakan dulu. Yang lain juga sama kerjakan. Nanti kita cek sama-sama. Nomor F. Silakan. Oke. X per X kuadrat min 1. X per X kuadrat min 1. Siapa tadi 26 tuh? Absen 26 siapa? Saya. Isnaini. Oke. Ntar kita pindah ke whiteboard.
integral min 2, 1, X kuadrat min 1 dx. Tadi harus diubah jadi apa Isna ini batasnya? Harus diubah jadi apa? Gimana Ibu? Belum di share screen ya? Udah. Udah? Ada whiteboard-nya ada nggak di situ? Ada. Ada. Nah, berarti ini harus dipecah jadi apa Isna ini? Dia tadi discontinue-nya di mana katanya? X sama dengan 1. 1 sama? Min 1. Oke, Min berarti kita harus pecah dari jadi apa Isna ini? Min 2 min 1 X per X kuadrat min 1 dx ditambah min 1 0 Oke. X per X kuadrat min 1 dx Tambah plus 0 1 ya. X per X kuadrat min 1 dx. Oke, sekarang kita selesaikan yang tanpa batas di sini. X kuadrat ini. Pakai apa tadi? Substitusi. Oke, apa yang kita substitusi? X kuadrat min 1. Oke, turunannya apa? 2X dx. Oke, berarti kita punya apa di sini? Sama dengan apa nih? Setengah DU ya? Ya. Per U ya? Ya. Ya kan? Oke, integralnya apa? Setengah Integral seper U apa? 10 ln U. Ya, ln harga mutlak U Aku. ya. Berarti setengah ln harga mutlak X kuadrat min 1. Berarti di sini adalah sama dengan limit. Ya kan? Gimana dia limitnya dari mana jadinya? Misalkan T. T dari siapa? Min 1 ya. Min 1 kiri apa kanan? Kiri. Kiri. Integralnya hasilnya setengah ln harga mutlak X kuadrat min 1. Batasnya dari min 2 sampai T. Ditambah, yang di sini limit S. Dari min 1 kanan atau kiri? Kanan. Kiri. Oh kanan, ya. Iya. Ya. Setengah ln harga mutlak X kuadrat min 1 batas dari S sampai 0. Itu kan? Tambah, yang ini apa? Limit, katakanlah R. Siapa nih? Di 1 ya? Ya kan? Di 1 dari kiri. Ya. Hasil integralnya apa? Setengah ln X kuadrat min 1 batasnya dari 0 sampai R. Ya kan? Kalian tinggal masukkan T. T masuk ke sini. T masuk ke sini apa nih? Min 1 dari kiri. Min 1 dari kiri itu kan 0 min 1 dari kiri. Berarti negatif 0,999 sekian, ya kan? Dikuadratkan mendekati 1. Tapi belum nyampe 1 kan? Berarti nanti hasilnya dikurangi 1 masih 0, sekian, ya kan? Ln dari 0, sekian, negatif tak hingga. Ya kan? Betul nggak? Kan ln dari 0 dari sebelah kanan, negatif tak hingga. Ini saja sudah negatif tak hingga. Salah satunya sudah apa? Dipergen. Ya kan? Kan limit itu integralnya akan konvergen kalau semuanya konvergen atau semua limitnya ada nilainya. Yang kita kerjakan yang satu ini saja hasilnya adalah min tak hingga. Ya kan? Min tak hingga. Sehingga dipergen. Karena salah satunya dipergen ya otomatis semua juga akan tidak memenuhi kan? Artinya di sini apa? Integralnya dipergen. Gitu. Ya. Jadi cukup kalau ini coba cek salah satunya, hasilnya dipergen atau konvergen gitu, ya. Oke, yang lain gimana bisa? Hasilnya sama?
Ya, tinggal hati-hati ketika memasukkan batasnya. Ya, itu yang integral tak wajar. Oke, sekarang Bu Neli lanjut ke fungsi gamma beta. Fungsi gamma beta. Oke, sebelum ke situ. Oke. Oke. Muncul whiteboard lagi? Sudah? Oke. Sekarang gini. Kemarin kita sudah belajar parsial kan? Misalkan Bu Neli punya gini. Ini kan integral apa? Wajar tak wajar? Dia integral tak wajar di salah satu ujung batasnya. Cara mengerjakan ini pakai apa? Ngerjainnya pakai apa nih? Pakai teknik apa? Parsial. Parsial. Berapa kali parsialnya? Berapa kali nih? Ada X pangkat 4. Berapa tahap parsial? 4 kali pastinya kan? 4 kali parsial kan? Iya. Lumayan panjang kan ngerjainnya. Sekarang kalau kayak gini, Bu Neli punya soalnya gini. X pangkat 2, 1 min X pangkat 10 dx. Kerjainnya gimana? Ngerjainnya gimana? Kerjainnya gimana kayak gini? Kalau ini tadi parsialnya harus 4 kali, pakai pendekatan limit. Kalau ini harus dijabarkan dulu, ya kan? Yang pangkat 10-nya harus dibuka dulu kan? Dibuka dulu, terus dikalikan dengan X kuadrat. Lumayan panjang kan? Nah, sekarang kita pelajari kalau bentuk-bentuknya seperti itu, kita bisa selesaikan dengan sangat mudah menggunakan fungsi gamma dan beta. Maksudnya mau ke arah situ. Oke. Ada yang sudah baca fungsi gamma betanya? Udah. Bisa dipahami nggak? Sedikit. Joni mah sedikit melulu. Oke, sekarang perhatikan. Fungsi gamma. Tadi kan Bu Neli bilang ada integral X pangkat 4, E pangkat min X. Kalau kita kerjakan biasa, diselesaikan dengan parsial 4 kali. Nah, sekarang perhatikan. Kita punya yang namanya fungsi gamma. Fungsi gamma didefinisikan seperti ini. Gamma N, yang lainnya tolong di-mute. Gamma N sama dengan integral X pangkat N-1, E pangkat min X dx. Lihat, ada kuncinya di sini. E pangkat min X bentuknya. Kemudian, karena dia bentuk integral tak wajar, maka penyelesaiannya limit B menuju tak hingga integral 0 sampai B ini. Ini adalah bentuk baku atau rumus dari gamma N. Dia akan konvergen kalau N-nya positif. Konvergen itu kan artinya ada nilainya. Ya, bentuknya seperti ini. Kemudian kita punya gamma N plus 1 itu sama dengan N gamma N sama dengan N faktorial. Kemudian gamma 1 sama dengan 1. Oke, sekarang kita hitung dulu yang gamma 1. Perhatikan. Kalau gamma 1, kalau kita masukkan ke dalam rumus gamma N, berarti kan N-nya sama dengan apa di sini? N-nya sama dengan 1. Ya kan? Berarti fungsi ini sisanya tinggal apa? Tinggal E pangkat min X. Betul nggak? Karena kan kalau N-nya 1, E pangkat 0 berapa? X pangkat 0 berapa? 1. 1. Berarti tinggal E pangkat min X. Coba perhatikan. Di sini ada sebetulnya pembuktiannya. Oke, ini. Gamma 1 sama dengan integral E pangkat min X. Dari mana? Tadi, dari rumus gamma N. N-nya masukkan 1, sehingga X pangkat 0 sama dengan 1. Tinggal ini kan sisanya. Ini kan tak wajar. Berarti limit M menuju tak hingga integral E pangkat min X dx 0 sampai M. Nyambung sampai sini? Oke, integral ini apa? Absen 11. Integral ini apa? Siapa 11? Halo? Wanda. Ya, silakan. Oh, iya saya, Bu. Jangan ngelamun.
Apa Tadi yang nggak unmute. Ya, integral E min X itu sama dengan min E pangkat min X. Oke, min E pangkat min X. Masukkan batasnya. Berarti batas atas jadi min E pangkat min M. Betul kan? Ya. Batas bawah 0, masukkan berarti apa? Positif 1. Ini hasilnya. Ketika M-nya tahingga, yang ini kan mendekati apa nih? Kalau M-nya tahingga 0, berarti hasilnya sama dengan 1. Jadi terbukti gamma 1 sama dengan 1. Ini pembuktiannya, ya. Oke, sekarang gamma N plus 1. Gamma N plus 1 artinya N plus 1 ini kita masukkan ke dalam rumus yang tadi. Ini kan, N plus 1 masukkan ke sini. Berarti jadi apa nih, si X-nya di pangkat apa? N plus 1 min 1, berarti tinggal X pangkat N, ya kan? Ya, X pangkat N. Nih, makanya muncul X pangkat N, E pangkat min X. Ini dari rumus gamma N yang tadi. Ini selesaikan dengan parsial. Kalau pakai parsial kan U-nya siapa, DP-nya siapa, ya, seperti parsial biasa. Nanti yang ini nih, komponen yang ini, kalian nanti pelajari lagi. Yang limit ini hasilnya 0. Sementara yang ini, yang bagian kanan ini, kalau kalian perhatikan, yang ini kan definisi dari apa nih? Yang ini sendiri. Definisi apa nih yang ini? Gamma Fungsi N. gamma. Iya kan? Makanya terbukti gamma N plus 1 sama dengan N gamma N. Ya, terbukti kan? Karena yang sebelah kiri ini hasilnya 0. Oke, berarti kita sudah buktikan gamma 1 sama dengan 1, gamma N plus 1 sama dengan N gamma N. Oke, sekarang kita mau buktikan bahwa ini sama dengan N faktorial. N faktorial itu kan artinya apa? 3 faktorial. Berarti artinya apa? 1 kali 2 kali 3, ya, yang faktorial. Oke, sekarang ini perhatikan. Tadi gamma N plus 1 sama dengan N gamma N. Maka gamma 2 itu kan artinya gamma 1 tambah 1. Artinya 1 gamma 1. 1 faktorial. Karena gamma 1 kan tadi 1. Ya. Gamma 3. Gamma 3 itu kan artinya 2 tambah 1. Si N-nya kan 2. Ya. Berarti 2 gamma 2. Gamma 2 tadi 1 faktorial. Berarti 2 kali 1 faktorial. 2 faktorial. Gamma 4. Gamma 4 itu 3 tambah 1. Berarti 3 gamma 3. Artinya 3 kali 2 faktorial. 3 faktorial. Gamma 4, 3 faktorial. Sehingga secara umum, gamma N plus 1 sama dengan N faktorial. Jadi terbukti semua. Ya, jadi harus diingat untuk fungsi gamma, kalian harus ingat rumus fungsi gammanya. Tadi yang integral 0 hingga xn min 1, E pangkat min X dx. Kemudian gamma N plus 1 sama dengan N gamma N sama dengan N faktorial. Gamma 1 sama dengan 1 faktorial. Itu yang harus diingat. Ya. Kemudian, kalau kita lihat grafik dari fungsi gamma, ini grafik fungsi gamma. Lihat, dia continue atau hanya ada nilainya kalau N-nya positif. Dan untuk yang N negatif, hanya ada nilainya kalau N-nya pecahan negatif. Lihat nih, kurva-kurvanya itu hanya, yang kalau yang di negatif, hanya ada untuk yang N pecahan negatif. Kalau N bulat negatif, dia tidak terdefinisi. Kalau yang positif, dia ada untuk yang bulat maupun yang pecahan. Ya, oke. Kemudian, yang penting lagi di sini fungsi gamma, itu adalah gamma setengah. Gamma setengah sama dengan akar pi. Pembuktiannya kalian terima dulu karena muncul integral lipat 2 dan transformasi koordinat. Ya, di sini lihat nih cacingnya jadi ada 2 kan? Kalian belum bahas ini. Ya, jadi diterima saja dulu gamma setengah sama dengan akar pi, dicatat. Ya. Oke, sekarang bagaimana penghitungan gammanya? Oke, kalau N-nya positif, kalau bilangan bulat kan jelas ya, bulat positif jelas. Gamma 7 apa artinya? Gamma 7 berapa faktorial? 6 faktorial. Oke, good. 6 faktorial. Sekarang kalau N-nya positif tapi pecahan.
Misalkan gamma 5/2, gamma 7/2. Gimana penghitungannya? Untuk menghitung gamma yang n-nya n-nya positif pecahan positif, mengikuti pola gamma n+1 sama dengan n gamma n. Ini rumusnya. Nah, sehingga gamma 5/2, ini kan positif pecahan. 5/2 itu, 5/2 itu apa? 3/2 tambah 1. Iya kan? 5/2 itu 3/2 tambah 1. Berarti N-nya berapa? N-nya 3/2. Berarti 3/2 gamma 3/2. Gamma 3/2 apa? Setengah tambah 1. Oh, berarti N-nya setengah. Berarti 3/2 kali setengah gamma setengah. Gamma setengah apa tadi? Akar pi. Berarti 3/4 akar pi. Bisa dipahami yang ini? Nah, oke. Sekarang kalau N-nya pecahan tapi negatif. Misalnya min 3/2. Ya, atau min setengah. Min 3/2. Maka kalau N-nya pecahan negatif, kalian gunakan persamaan gamma N sama dengan gamma N+1 dibagi N. Ya, oke. Gamma min setengah. Berarti kan N-nya min setengah. Berarti gamma min setengah tambah 1 dibagi min setengah. Lihat nih polanya, ya. Sama dengan gamma min setengah tambah 1 setengah. Berarti gamma setengah min setengah. Per min setengah. Tadi gamma setengah berapa? Akar pi. Jadi hasilnya min 2 akar pi. Oke, gamma min 3/2 coba. Gamma min 3/2 jadi apa? Ayo. Gamma min 3/2, cari. Gamma min 3/2, hasilnya jadi apa? 2/3 pi. 2/3 akar pi. 2/3 akar pi? 3 akar pi kan? Gamma min 3/2, berarti kan min 3/2 tambah 1, dibagi min 3/2 ya. Oke, yang atas gamma min setengah. Gamma min setengah tadi kita sudah hitung min 2 akar pi. Berarti min 2 akar pi per min 3/2. Jadi berapa tuh? 2/3 akar pi. 4/3. 4/3 akar pi. Iya, 4/3 akar pi. Tadi lupa kali itunya, dikali 2-nya. Betul nggak? Betul? 4/3 akar pi. Bisa ya? Cara menghitung nilai gammanya untuk yang bulat positif, pecahan positif, atau pecahan negatif. Ya, kalau yang bulat positif kan gamma 5, ya berarti 4 faktorial, berkurang 1 kan? Ya. Oke. Itu yang fungsi gamma. Oke, sekarang kasusnya. Kan nanti yang kalian kerjakan adalah menyelesaikan integral dengan bantuan fungsi gamma. Ya, caranya gimana? Ubah integral ini ke dalam bentuk baku dari fungsi gamma. Bentuk baku fungsi gamma apa? Tadi, integral 0 hingga x pangkat n min 1, e pangkat min x. Kuncinya adalah si e pangkat min x-nya. Oke, kalau yang nomor A, dia sudah fungsi baku gamma nggak? Sudah? Sudah belum? Sudah. Kuncinya kan di sini kan, si e pangkat min x. Kalau kalian kalau kalian tadi belum belajar gamma, ini kan diselesaikan dengan integral tak wajar, pakai parsial 3 kali, gitu kan? Tapi karena kalian sudah belajar fungsi gamma, satu baris sudah selesai ngerjainnya. Ini jadi gamma berapa? Gamma 4. Gamma 4. Gamma 4 itu berapa? 3 faktorial. Coba kalian kerjakan pakai parsial 3 kali, hasilnya juga 6. Iya, benar. Ya, itu kan maksud saya. Kalau bentuk-bentuknya udah jelas, oh ini bisa diselesaikan pakai gamma nih ya, silahkan pakai gamma gitu ya. Oke, tapi gamma tuh khusus, batasnya 0 hingga dan fungsi di dalamnya harus memenuhi persamaan gamma tadi. Oke, yang B. Yang B sudah bentuk gamma bukan? Apa permasalahannya di mana yang di B?
Plus 2. Di sini kan? 2. Di sini ada 2X. Harusnya kan X. Ya. Sekarang kita kerjakan. Bu Nele kasih contoh dulu. Oke, pindah ke... Ada yang mau tanya dulu nggak sambil ini? Cepet banget nggak? Atau masih aman-aman aja? Pokoknya diam berarti aman. Apa nih tadi? Pulpennya mana? Tadi apa soalnya? 0. Tahingga. Terus apa tadi ya? X pangkat 6. Pangkat 6. E pangkat min 2X. 2X. DX. DX, ya kan? Yang jadi masalah kan di sini. Ya. Berarti kita harus ubah. Misal, U-nya sama dengan 2X. Oke. Berarti DU-nya sama dengan apa? 2DX. Ya. Kalau selalu ya, kalau melakukan transformasi atau substitusi, batas dicek. Kalau X-nya 0, U-nya berapa? 0. Kalau X-nya tahingga, U-nya berapa? Tahingga juga ya. Oke. Sekarang gantilah persamaan di sini. Sebentar. Di sini berarti kita punya X itu berapa U? U per 2 kan? Ya. Berarti di sini sama dengan apa? Integral 0 sampai tahingga, batasnya sama. X itu U per 2 pangkat 6. Gitu kan? Si X-nya ganti. E pangkat min U. DX-nya adalah setengah DU. Oke. Setengahnya kita bisa kedepankan. Setengah pangkat berapa? 7. Ya kan? Kemudian integral 0 tahingga U pangkat 6, E pangkat min U, DU. Ini sudah bentuk baku gamma nggak? Sudah. Sudah. Gamma berapa tuh? 7. Gamma 7. Karena N-1 sama dengan 6. Ya kan? Gamma 7 itu berapa? 6 faktorial. Faktorial. Beres, selesai. Ya kan? Itu yang contoh yang B. Oke. Kemudian contoh berikutnya mana? Coba Bunda tadi udah foto. Ya, yang C apa masalahnya? Yang C, tadi udah sempat lihat nggak soalnya? Di slide. C itu 0 sampai tahingga, terus apa? Akar X, E pangkat, min X pangkat 3 DX. Apa masalahnya di sini? Min X pangkat 3. Ya. Nanti kerjakan, oke. Kerjakan dengan cara yang sama. U-nya berarti apa? X pangkat 3. Ya. Berarti X itu berapa U di sini? X-nya berapa U? Pangkat sepertiga. U pangkat sepertiga. Ya. Berarti di sini kan DX sama dengan berapa? Sepertiga U pangkat min 2/3. Nanti dengan cara yang sama ya, dengan ini. Mirip. Oke, selanjutnya. Ini nanti kalian tinggal lanjutkan. Karena caranya sama dengan yang di atas. Oke, berikutnya contoh yang mana ya? Contoh yang E dulu. Bu Nili kasih contoh yang E dulu. Yang E itu 0 sampai 1 dx per akar min ln x. Atau Bu Nili tulis 0,1 min ln x pangkat min setengah dx. Itu kan? Ya. Di sini udah kelihatan bentuk fungsi gamanya nggak? Tidak. Enggak, ya. Karena nggak ada eksponen di situ. Nah, berarti kita harus ubah dia ke dalam bentuk eksponen. Karena kan ln itu berhubungan sama eksponen, ya kan?
Ln itu kan kebalikan dari eksponen. Sehingga kalau ketemu bentuknya seperti ini, ya, kalau ketemu bentuk yang seperti ini, kan kalian mau kerjakan dengan cara substitusi, nggak bisa. Pakai substitusi biasa bisa nggak nih? Nggak bisa kan, karena nggak ada turunannya. Mau pakai parsial juga susah. Ya, salah satu caranya ya dengan fungsi gamma, bantuan fungsi gamma. Oke, apa yang kita misalkan? Karena kita perlu E pangkat minus, berarti kita misalkan di sini apa namanya? Min U itu sama dengan min ln X. Si min ln X ini kita misalkan sebagai U. Berarti kan kita punya ln X sama dengan min U. Kalau kita ubah keduanya menjadi ini, dieksponenkan keduanya, jadi gini kan? Eksponenkan kedua ruasnya. Betul nggak? Yang sebelah kiri jadi apa nih? Ini apa? Sifatnya kemarin? X. Berarti X sama dengan E pangkat min U. Turunannya apa? Min E. Gini, ya kan? Batas. Jangan lupa batas. Kalau X-nya sama dengan 0, maka si U-nya sama dengan apa? X-nya 0. U-nya apa nih? Ln 0 berapa? 0 dari kanan. Ayo tadi udah apa? Tak hingga. Minta hingga kali minus. Berarti di sini positif. Positif tak hingga. Kalau X-nya sama dengan 1, berarti U-nya sama dengan 0. Oke, good. Sini 0. Maka integral yang ini sama dengan batas bawahnya apa? 0. Hati-hati. Positif tak hingga. Positif tak hingga. Harus hati-hati ya. Perhatikan. Di sini jadi apa? Min ln X. Min ln X. Berarti U pangkat min setengah. DX-nya berapa? DX tadi min E pangkat ya. Putar batas. Gimana kalau putar batas? Jadi minus. Minus, ya. Minus ketemu minus, positif. Berarti di sini tinggal apa? U pangkat min setengah. DU. Fungsi gamma bukan nih? Gamma. Gamma berapa dia? N-1 sama. Berarti? Berapa? Hah? Berapa? Setengah. Nah, kok ada yang jawab minus 3/2? Gamma setengah. Tadi gamma setengah berapa? Akar pi. Akar pi. Ini jawabannya. Ya. Jadi kalau ketemu di dalamnya ada logaritmanya, ln X, maka si min ln X-nya itu yang kita misalkan. Ya. Oke. Silakan. Dicerna dulu. Ada pertanyaan nggak? Sudah? Oke. Kalau sudah, Bu Neli lanjut ke contoh satunya. Bu Neli kasih clue aja nanti kalian. Boleh Bu Neli hapus? Boleh. Boleh. Oke. Bu Neli hapus ya. Oke. Kalian kan punya sifat ini ya. Di itu tadi. E pangkat ln X sama dengan apa? X. Oke. Yang E itu kan soalnya 0 tak hingga 3 min 4Z kuadrat DZ. Kok DX, DZ. Lihat, di situ eksponennya nggak ada. Yang muncul itu malah 3 pangkat sesuatu. Ya. Oke, jadi 3 pangkat min 4Z kuadrat itu kan sama saja dengan apa? E pangkat ln dari 3 pangkat min 4Z kuadrat. Betul nggak? Lihat nih dari sini. E pangkat ln X sama dengan X. Berarti 3 ini sama dengan E pangkat ln dari ini. Betul nggak? Kalau kita pakai sifat yang ini nih.
Nyambung? Nyambung nggak? Oke. Sifat dari ln X pangkat R. Apa sifatnya? R ln X. Oke, berarti ini sifatnya sama dengan apa? E pangkat minus 4Z kuadrat ln 3. Betul nggak? Karena ini yang jadi R tadi kan? Ya? Nyambung? Oke. Ini ada 4, ada ln 3. Dia kan konstanta. Berarti boleh kita tulis jadi E pangkat min 4 ln 3 Z kuadrat. Betul nggak? Betul? Ya. Berarti integral yang ini sama dengan integral 0 sampai tak hingga dari E min 4 ln 3 Z kuadrat DZ. Kalau gini kan sudah kelihatan masalahnya di mana? Di sini. Ya kan? Nanti dengan cara yang sama ini yang disubstitusi. Ya, silakan nanti kerjakan. Ya, paham nggak maksudnya yang ini? Ini yang jadi permasalahannya kan? Dia kan harusnya apa? Koefisiennya 1 dan ininya bukan kuadrat kan? Jadi harus dimisalkan apa di sini? Misal, U-nya adalah min 4 ln 3 Z kuadrat. Ya kan? Semua ini harus sama dengan U. Sorry, jangan minus. Minusnya nggak usah kan, karena kita perlu minus U kan? Minus ininya nggak usah. Karena kita perlu E pangkat min, ya kan? Sehingga cukup yang ini. Ya, nanti tinggal lanjutkan. Silahkan dilanjutkan. Harusnya bisa. Oke? Bisa? Paham? Oke. Bu Nelly pindah ke slide sebelumnya dulu. Oke, ini tadi contoh soal. Nah, soal yang mana sih? Nah, ini soalnya kan, baru nih. Ini absen 4. Apa masalahnya di sini? Absen 4 siapa? Siapa? Zahra. Siapa nih? Zahra. Apa Zahra di sini kasusnya? Masalahnya apa? Min 2x kuadrat. X kuadrat ya? Min 2x kuadrat. Oke, yang kita misalkan adalah min X kuadrat. Absen 11. Siapa? Saya, Bu. Oke, apa ini masalahnya? Permasalahannya di E pangkat min akar X itu. Berarti apa yang harus kita ganti? U sama dengan min akar X. Oke, min akar X. Absen 7. Siapa? Aku, Bu. Ya, apa di sini yang harus kita ubah? E pangkat min ST. Min ST. S ini konstanta ya. S-nya konstanta. Berarti yang harus kita misalkan apa? U-nya sama dengan? U-nya sama dengan? Muncul nggak share screen-nya di situ? Muncul, Bu. Tadi nge-lag gimana, Bu? Oh, yang nomor 3, nomor 3. Yang dimisalin itu akar T. Yang dimisalkan apa? Yang dimisalkannya apa jadinya? Ininya nih eksponennya, ya. Karena kan kuncinya kalau gamma tuh di eksponennya harus pangkat min X, min 1 koefisiennya, ya. Jadi ST-nya. Absen 21. Siapa 21? Saya, Ibu. Oke. Yang nomor 4 apa yang kita misalkan? Ln X. Ln X-nya harus jadi apa? Jadi eksponen. Jadi gimana caranya? Misalkan apa? Ln X-nya sama dengan min U. Minus. Harus minus U. Karena supaya muncul E pangkat minus U. Ya. Karena kalau yang contoh tadi kan, contoh tadi, mana? Ini
Di sini sudah muncul negatif ln X, maka ini yang dimisalkan sebagai O. Tapi kalau di sini munculnya adalah ln X, sehingga ini yang harus kita ubah menjadi min O. Ya. Kalau yang nomor 5 gimana? Ln 1 per X. Ln 1 per X itu apa sih? Ln X min 1. Ln X Min 1. min 1 atau min ln X, ya kan? Ya. Ya, berarti nanti ini yang bisa kita misalkan. Paham ya? Jadi nanti silahkan kalian coba kerjakan, sudah dikasih clue-nya apa yang harus dimisalkannya. Ya. Kemudian, kalau tidak ada pertanyaan untuk fungsi gamma, saya lanjut ke fungsi beta. Tadi beta itu digunakan untuk menyelesaikan bentuk integral. Contohnya yang tadi, integral 01 X kuadrat 1 min X pangkat 10. Kalau dikerjakan manual, yang si X pangkat 10, 1 min X pangkat 10-nya kan harus dijabarkan. Itu terlalu panjang. Nah, bisa dimanfaatkan dengan menggunakan fungsi beta, tapi khusus untuk batas 0, 1. Nah, kalian harus ingat fungsi betanya apa, kemudian di sini berlaku beta MN sama dengan beta NM. Jadi beta 23 sama dengan beta 3,2. Nilainya akan sama. Oke, selain dalam bentuk variabel X, beta MN juga bisa didefinisikan untuk bentuk trigonometri. Contohnya misalkan Bu Neli mau selesaikan integral 0 sampai pi per 2 dari sinus pangkat 5 theta cos pangkat 7 theta, kan lumayan panjang. Kalau pakai beta itu cukup 1 baris sudah selesai. Tinggal polanya sudah memenuhi atau tidak. Nah, si beta MN-nya itu memenuhi gamma M, gamma N per gamma M plus N. Jadi kalau misalkan hasilnya muncul beta 2,3, maka menyelesaikannya jadi gamma 2, gamma 2 kali gamma 3 dibagi gamma 5. Gamma 2 berapa tadi? 1 faktorial. Gamma 2 1 faktorial, gamma 3 2 faktorial, gamma 5 4 faktorial. Tinggal disederhanakan, ya. Oke. Nah, ini pembuktian kalau beta MN sama dengan beta NM. Dibalik itu sama. Kalian bisa baca ini dan mudah untuk diikuti, ya. Tinggal ganti aja sebetulnya X-nya dengan 1 min Y, ya. Bisalah diikutin. Kemudian ini bukti kalau bentuk betanya itu diubah menjadi trigonometri, ya. Kalian bisa baca. Nah, ini pembuktian untuk penjabaran dari beta MN sama dengan gamma M, gamma N per gamma M plus N. Diterima saja karena di sini juga muncul integral lipat 2, ya. Belum belajar. Jadi tinggal diingat aja ini, ya, kayak ini contohnya. Jadi untuk fungsi beta, kalian ingat rumus fungsi betanya. Mana fungsi beta? Ini, ya. Fungsi betanya harus ingat. Kuncinya adalah di 1 min X, ya. Pola bakunya di 1 min X. Kemudian ini yang harus kalian ingat. Beta MN itu apa? Dan yang trigonometri. 2 kali integral trigonometri sinus kosinus, ya. Contoh soalnya, contoh soal, ini sudah bentuk baku beta belum? Integral Sudah. X pangkat 4, 1 min X pangkat 3. Kan kalau dikerjakan seperti biasa, kalian harus uraikan 1 min X dulu, pangkat 3-nya dibuka. Kalikan X pangkat 4. Kalau pakai beta, dia beta berapa nih? Beta berapa jadinya? Kan M-1 sama dengan 4, gitu kan? N-1 sama dengan 3. M-nya berapa? 5. M5, N-nya 4. Berarti beta 5,4. Beta 5,4 itu apa? Gamma 5 kali gamma 4 dibagi gamma 9. Ya, tinggal dicari nilainya. Ya. Kalau nomor B-nya yang kedua, apa masalahnya di sini? Batas. Batas, oke. Kemudian fungsinya sudah bentuk baku nggak nih? Belum. Belum. Oke, sekarang kita coba selesaikan. Ini hapus dulu ya.
kan? Oke, ini kan sama dengan 0 pangkat berapa nih? Min setengah dx. Ini kan masalah nih. Karena bentuk baku dari si beta itu apa? 1 min x. Ya kan? Bentuk si bakunya. Berarti kita harus ubah di sini supaya duanya bisa keluar. Kita harus ubah ini ke sini. Caranya gimana? Kita misalkan. Ya, misalkan x itu sama dengan 2u. Kenapa 2u? Supaya duanya bisa hilang ke depan. Oke, berarti di sini apa? dx sama dengan 2 du. Kalau x, ingat selalu batasnya dicek. Kalau x-nya 0, u-nya berapa? 0, ya kan? Ya. Kalau x-nya sama dengan 2, berarti u-nya sama dengan 1. 1. Oke, berarti integral yang ini jadi 0, 1, gitu kan? Tek. X-nya berapa? X itu 2U, berarti ganti di sini. 2U pangkat 2. Ini nih. Ya, 2U pangkat 2. 2 min X. Berarti di sini 2 min 2U pangkat min setengah. Sampai sini menyambung? dx 2 du. Ini 2 du. Ini. Ya. Oke, sekarang sederhanakan. Sama dengan 0, 1. Ini ada 2 pangkat 2, ada 2, berarti 2 pangkat 3 kan? Ya, 2 pangkat 3. Ini 2 boleh keluar, digabung, 2 pangkat min setengah. Sisanya jadi 2 pangkat berapa? Jadi 2 pangkat berapa? 2 pangkat 5 per 2. Oke, good. 2 pangkat 5 per 2. Karena 2 pangkat 2, ada 2, 3, ini pangkat min setengah. Di sini jadi tinggal apa? U pangkat 2, 1 min U pangkat min setengah du. Bentuk baku dari beta nggak? Iya. Ini kan yang harus kita cek ini nih. Nah, berarti beta berapa nih? Sama dengan 2, 5 per 2, beta M min 1 sama dengan 2. M-nya 3, ya kan? Kemudian N min 1 sama dengan min setengah. N-nya sama dengan setengah. Berarti ini adalah beta 3, setengah. Beta 3, setengah itu apa? 2 pangkat 5 per 2, gamma 3, gamma setengah, dibagi gamma berapa? 5 per 7 per 2. Kan ditambah, 3 tambah setengah. Tadi sudah dijelaskan cara mengerjakan ini. Ya, tinggal diselesaikan. Gimana? Paham tidak? Halo? Paham? Izin bertanya, Bu. Boleh. Siapa? Ini ya saya Amalia. Ya, Amalia. Saya ingin bertanya, itu yang dimisalkan kan X sama dengan 2U. Itu kita tahunya 2U itu dari batasnya atau berdasarkan ini dari ya, sini. dari mana ya? Dari fungsinya. Dari fungsi 2 min X. Supaya kita mau ubah menjadi 1 min X, si 2 ini kan harus keluar nih. Iya nggak? Iya, Bu. Iya, supaya 2-nya keluar kan di sini harus ada angka 2. Betul nggak? Supaya sama-sama bisa dikeluarkan nih 2-nya. Kan kita mau mengeluarkan 2 ini menjadi 1 nih. Mengubah jadi 1. Supaya ini bisa keluar, berarti di sini harus angka 2 kan? Berarti kita misalkan si X-nya itu harus 2U. Supaya 2 kan dikelompokkan bisa keluar. Paham nggak, Amalia? Iya, paham, Bu. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Nggak ada, oke. Kalau yang tadi yang sinus kosinus ya tinggal apa namanya? Tinggal lihat mana. Ini berarti apa? Beta berapa nih? 2M min 1 sama dengan 3. 2N min 1 sama dengan 2. Dapat M sama N-nya kan?
Ya, tinggal sama dengan setengah beta. Ingat ya rumusnya. Di sini ada apa? 8. Cos-nya 0. Berarti 2M min 1 sama dengan 8. 2N min 1 sama dengan 0. Karena yang cos-nya 0 kan? Nanti N-nya dapat berapa? Paham nggak yang ini? Kan 2M min 1 sama dengan 8. 2N min 1 sama dengan 0. Yang cos-nya kan nggak ada. 0. Berarti 2N min 1, 0. N-nya berapa? Setengah. Berarti ini beta berapa nih? Beta 9/2, setengah. Yang ini. Ya, tinggal dicari. Oke. Ini materi fungsi gamma dan beta. Nah, ini coba saya cek kalau paham. Absen 33 siapa? Saya, Ibu. Oke, yang nomor 1. Apa yang harus kita ganti? Itu fungsi 4-nya itu, 4 min X kuadratnya Oke, itu. jadi harus kita misalkan apa? Apa yang harus kita Itu, misalkan? itu dimisalkan, nggak tahu, tapi itu pokoknya nanti jadi 1 min X. Tunggu masih mikir, Ibu. Supaya di sini jadi keluar kan? Di sini jadi harus ada 4. Berarti si X kuadrat ini harus jadi 4O. Iya kan? Supaya di sini ada 4-nya, berarti si X kuadrat ini harus jadi 4O. Ya. Oke. Yang nomor 2. Yang 2 ini ada X kuadrat. X-nya kan salah satu bisa keluar. Betul nggak? Ya kan? Ada X pangkat setengah, min setengah nanti. Nanti ada 3 min X. Yang masalah 3 ini. Ya kan? Jadi ada pemisalan berapa di sini? Apa yang kita misalkan? X sama dengan 3U. Oke, good. X sama dengan 3U. Yang ini, yang nomor 3, A pangkat 4 min Y pangkat 4. Yang nggak jadi masalah di sini kan? Ya, berarti Y pangkat 4 sama dengan? A pangkat 4. A pangkat 4O. Ya, seperti itu supaya A pangkat 4-nya bisa keluar. Kalau ini kan tangan itu kan sin per cos. Ya tinggal sin pangkat setengah, cos pangkat setengah. Ini gampang. Yang ini nih biasanya nanti muncul-munculnya kalian harus ubah ke dalam bentuk baku dari fungsi beta. Ya, oke. Gamma beta selesai. Lanjut? Atau ada pertanyaan dulu? Bu izin bertanya. Oke, silakan ayo. Itu tadi yang contoh yang sin 8 itu Bu. Itu batasnya udah benar atau belum ya Bu? Batasnya mana sih? Yang Oh, 2pi ya? Oh, iya. Bu Neta tadi nggak lihat ini. 2pi, berarti kan dia fungsi periodik. 2pi itu berapa kali dari pi per 2? 4 kan ya? Ini kan fungsi periodik nih. Berarti nanti 4 kali 0 sampai pi per 2. Di sini ganti. Ya? Siapa yang nanya nih tadi? Saya, Bu. Ya. Ya kan karena di sini sampai 2pi, berarti nanti kalau ubah menjadi pi per 2, 4 kali 0 sampai pi per 2 dari ini. Jadi nanti 4 kali ini diubah beta berapa? Setengah kali beta berapa? Ya? Oke? Ya. Ada lagi? Sudah? Kalau sudah saya pindah ke aplikasi. Aplikasi integral. Bentar. Udah muncul? Udah muncul belum? Belum, Ibu. Belum muncul? Share screen ya? Oke. Munculnya apa? Kalian itu ya? Oke. Ya. Oke. Aplikasi integral. Aplikasi integral, sebentar. Bentar ya. Oke, aplikasi integral kalian sudah belajar luas daerah, ya kan? Kemudian volume benda putar, di SMA sudah sampai situ ya? Ya enggak? Ya, luas daerahnya kalian belajar pengintegralannya terhadap X dan terhadap Y tidak? Halo, Tidak. halo.
Saya nggak mau nanya Joni. Joni mah udah kelamaan soalnya. Fahmi. Saya ingatnya Fahmi namanya. Mi, di SMA belajar menghitung luas integralnya, pengintegralannya terhadap X aja atau terhadap Y juga, Mi? Masih ingat nggak? Hah? Baru X. Terhadap X. Kalau terhadap X konsepnya apa? Kalau misalkan saya punya satu wilayah dibatasi oleh 2 buah kurva. Luas daerahnya apa? Kurva apa? Ada yang bisa bantu? Ngulang dulu, ayo ngulang. Kurva atas dikurangi kurva bawah, bukan? Masih ingat nggak? Kalau misalkan saya punya daerah dibatasi 2 buah kurva, kalau mencari luas daerahnya berarti apa? Kurva atas dikurangi kurva bawah, ya kan? Oke, sekarang kita lihat. Ya. Kalau saya punya fungsi fx, kemudian kita gambarkan fungsi fx-nya, ternyata si fungsi itu ada di atas sumbu x. Berarti kan fungsinya positif, ya. Kemudian dibatasi oleh sumbu x dan x sama dengan a, x sama dengan b. Maka luas dari r, AR itu adalah integral fx dx a sampai b. Ya, ini adalah luas daerah kalau dia di atas sumbu x. Sekarang kalau daerahnya ada di bawah sumbu x, misalkan ini, R-nya ada di bawah sumbu x, maka luas daerah R-nya adalah negatif dari integral fx a sampai b. Ya, harus ditambahkan negatif. Karena yang ditanya adalah luas daerah. Kalau luas daerah kan nggak mungkin dia negatif nilainya, ya. Oke, jadi perhatikan dulu, dia posisinya ada di atas sumbu X atau di bawah sumbu X. Kalau dia sudah ada di atas sumbu X, ya langsung integral fx dx a sampai b. Kalau ada di bawah sumbu X, berarti negatifnya. Oke, nah kasusnya atau permasalahannya adalah, kalau misalkan ada permasalahan luas daerah, kalian harus bisa menggambarkan grafiknya pertama, ya kan? X kuadrat tambah 1. Ayo, absen 5 siapa? 5 siapa 5? Halo? Oke, gambarnya gimana 5 tambah 1? 5 tambah 1. X kuadrat tambah 1. Kemarin di pertemuan pertama ini. Pertemuan pertama gambar X kuadrat tambah 1 artinya, apa tuh artinya kalau X kuadrat tambah 1 apa sih? Parabola terbuka ke atas. Terus? Dimulai batas. Coba kamu gambar. Mana? Siapa? Tunjukin ke layar. X kuadrat tambah 1. Siapa sih? Mana ya? Mana orangnya? Jreng. Siapa? Ruth. Ayo Ruth, mana Ruth? X kuadrat tambah 1. Mana yang lain mana? Coba tunjukkan gambar dari X kuadrat tambah 1. Mana? Itu pertemuan pertama tuh. Kalian punya gambar X kuadrat, terus diapain tuh kalau X kuadrat tambah 1 artinya? Mana John? Kayaknya Johnny udah langsung, itu hebat. Dinaikkan C, Bu, sebesar 1. Hebat ya, keren. Ya, terus ditinggal dibatasi kan? Tadi batasi apa katanya? Dari mana sampai mana? Min 1. Min 1 sampai? Min 4P2. Berarti dia gambar wilayahnya ada di atas sumbu X. Ya, tinggal kalau luasnya berarti tinggal apa? Integral dari min 1 sampai 2 X kuadrat tambah 1. Ya, karena dia posisinya sudah ada di atas sumbu X. 1. Ya, min 2 sampai 1. Oke, sekarang kalau gambar yang nomor 1. Nih. Di sana sudah ini nggak? Share screen-nya sudah muncul nggak? Share screen-nya sudah. Oke, nomor 1. X kuadrat tambah 2X min 3. Ayo gambarnya gimana? Ayo. Di bawah sumbu X. Di bawah sumbu X. Terbuka ke atas.
Terbuka ke atas. Terus jangan tepok jidat dong. Dibatasi dari Apa? -3 sampai 1. Iya, itu kan integralnya. Gambarnya mana, Joni? Gambarnya mana? Coba lihat. Yang lain juga gambarnya. Ayo. Saya mau lihat gambarnya dulu. Kalian udah bisa nggak gambar grafiknya? Mana, John? Nggak kelihatan, John. Oke, good. Yang lain mana? Mana yang lain? Joni udah canggih diajarin siapa, John? Belajar sama anak muda, Bu. Anak-anak muda. Kamu udah anak-anak tua memangnya, John. Iya, Bu. Siapa? Ayo, mana yang lain? Ini siapa nih? Ii. Mana I? Gambar kamu mana I? Oke, ya kalau X kuadrat tambah 2X min 3, itu dibentuk ke kuadrat sempurnanya jadi apa? X kuadrat tambah 2X min 3. Kuadrat sempurnanya jadi apa sih? Kuadrat sempurna apa? Yang dimaksud dengan kuadrat sempurna apa? Yang X plus A kuadrat. Itu kan kuadrat sempurna tuh. X plus A kuadrat. Jadi harus apa? X min 1 kuadrat min 4. X min 1. Tadi plus 2X apa min 2X? Min 2. Min 2X soalnya. Iya kayak nggak tahu. Iya kayaknya Bu. Nggak tahu. X kuadrat tambah 2X. X kuadrat tambah 2X min 3. Berarti apa? Iya. X plus 1 kuadrat dikurangi 4. Kurangi min 4, iya. Kurangi 4. Artinya gambarnya gimana tuh? Harus gambarnya gimana? Kalau kita punya X kuadrat. Kalau kita punya X kuadrat artinya apa? Geser ke kiri 1 satuan, turun ke bawah 4 satuan. Itu Geser. ya gambarnya ya. Jadi Satuan. konsep geser kiri kanan, turun atas bawah itu udah harus ini ya. Oke, itu gambarnya. Berarti posisinya ada di bawah kurva ya. Karena di bawah kurva berarti nanti integralnya negatif dari min 3 sampai 1 ya tadi. 1 dari fungsinya apa ya. Oke itu. Oke, kalau itu kan apa namanya? Kenapa munculnya negatif? Sebentar. Bu Nelly ini dulu. Konsep tadi, konsep dia atas kok kesini? Bentar. Udah jam berapa? Udah itu sambil lihat jam kalian. Udah bikin responsinya belum? Kalian udah bikin responsi belum? Kan udah dikasih bahannya lama-lama. Kenapa belum bikin responsinya? Oke, ini. Tadi gambarnya kan geser 1 satuan ke sini ya. Kemudian 4 satuan ke bawah. Di sini min 4. Di sini min 1 gitu ya. Titik potongnya berapa tadi? X dengan di X-nya? Titik potong min 3 sama min 3 min 3 sampai 1 ya. Oke, kan cara gambar grafik ingat. Berarti kira-kira gini lah ya. Kira-kira begini, walaupun jelek gambarnya. Tek, gitu ya. Tadi dibatasi sumbu X. Ya, ini kan sumbu X nih. Ya. Kemudian ini Y. Sumbu X itu apa sih artinya? Sumbu X itu apa artinya? Sumbu X itu artinya Y sama dengan 0. Good. Ini Y sama dengan 0. Ya, sumbu X itu ya, catatan di sini. Sumbu X itu sama dengan persamaan Y sama dengan 0. Ya, atau Y sama dengan 0. Yang ini tadi persamaannya apa? Y sama dengan X kuadrat tambah 2X min 3. Ya kan? Oke. AR itu sama dengan min 3 sampai 1. Ya kan? Konsepnya kalau terhadap DX tadi apa? Kurva atas dikurangi kurva bawah. Kurva atas dikurangi kurva bawah. Oke. Kurva atasnya siapa di sini? Kurva atasnya siapa? Ini kan kurva atasnya nih. Y sama dengan 0. Kurva atasnya. Kalau kita konsepnya mau terhadap X. Terhadap X itu kurva atas dikurangi kurva bawah. Berarti di sini Y sama dengan 0 dikurangi kurva bawahnya siapa? Ini. Ya, apa kurva bawahnya? Yang X kuadrat 2X min 3
dx. Makanya muncul di sini kalau kurvanya ada di bawah sumbu x, negatif dari si fungsinya. Ini kan si fx-nya nih, ya kan? Iya. Fx. Fx Nah, dia dx. muncul negatif itu seperti itu, ya. Oke. Sekarang kalau kita konsepnya mau integralnya itu terhadap y, ya, si AR-nya itu mau kita integralkan terhadap y, kalau y itu misalkan C sampai D gitu ya. Ininya dy. Konsepnya adalah kurva kanan dikurangi kurva kiri. Kurva kiri. Ya. Contohnya misalkan gambarnya gimana ya? Aduh. Iya. Kamu John. Nih, gini aja ya. Nah, ini C, ini D. Ini adalah persamaan X sama dengan FY. Fungsinya dalam Y. Ini R-nya. Ya, ini X, ini sumbu Y. Berarti kan si kurvanya itu dibatasi oleh kurva yang ini dan sumbu Y sama dengan C dan Y sama dengan D, ya. Maka konsepnya adalah kurva kanan dikurangi kurva kiri. Ya, kurva kanan dikurangi kurva kiri. Ini nih, aduh panahnya susah. Oke. Ya. Kemudian di sini ingat fungsinya pasti dalam Y, ya, karena batasnya juga C sampai D, kurva kanan, kurva kiri. Oke, di sini ada contohnya nggak ya? Oke, Bu Nelly pindah ke slide. Oke, pindah ke slide. Ini konsep yang tadi kalau pengintegralannya terhadap Y, ya. Oke, Bu Nelly kasih contoh yang ini mungkin ya. Oke, contoh ini X min 2, X min 2, min 2, 4. X min 2, X min 2. Saya hapus ya. Udah di screenshot, PJ selalu coba ini ya, screenshot supaya nanti share ke teman-temannya. Oke, tadi ada kurva Y sama dengan X min 2, kemudian batasnya apa tadi? X sama dengan, berapa tadi Mbak? Aduh. Y yang min 2 ya. Y bentar. Y min 2. Ya, Y min 2 4 ya. Sorry. Ini bukan X. Y sama dengan min 2 sama Y sama dengan 4. Oke. Sekarang kita gambar dulu. Gambar X sama dengan, Y sama dengan X min 2. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Min 2. Ya kan? Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? 2. Ya kan? Ini. Berarti kira-kira gambarnya, gambarnya gini lah. Terus garis Y sama dengan 2. Garis Y sama dengan 2 kan ini. Ya kan? Garis Y sama dengan 4, katakan ini. Aduh, maaf ya. Kalau gambarnya penyok-penyok. 4. Ini adalah, apa tadi? Y sama dengan X min 2. Ini sumbu X. Ini R-nya. Ini R nih. Ini R semua. Ya. Oke. Ini sumbu Y. Ini Y sama dengan min 2. Oke. Kita mau cari ini, luas daerah R. Luas daerah R. Oke. Ya. Kalau pakai konsepnya terhadap integralnya terhadap X, X itu apa tadi konsepnya? Kurva atas dikurangi kurva, bawah. AR, kurva atas dikurangi kurva bawah. Ini kalau DX. Batasnya apa? Berarti harus cari perpotongan di sini kan? Perpotongan di sini berapa nih?
Kalau Y-nya 4, X-nya harus berapa? Y-nya 4. X-nya berapa? 6. 6. Oke. 6. Berarti di sini 6. Ya. Berarti integralnya dari berapa sampai berapa kalau mau pakai X? Kalau mau integralnya terhadap X, atas, bawah. Nih. Batasnya dari mana sampai mana? 0 sampai 6. Iya kan? Oke. Berarti di sini 0 sampai 6. Siapa kurva atasnya? Kurva atasnya Y sama dengan berapa? Y sama dengan 4. Oke, good. Di sini berarti 4 dikurangi. Kurva bawahnya siapa? Kurva bawahnya yang mana? Atas, bawah. Berarti yang ini kan, yang miring kan? Berarti Y X sama dengan X min kurang 2 sama sama dengan DX. Berarti di sini apa? Integral 0 sampai 6 dari berapa nih? Min plus. Berarti 6 min X dx. Apa integralnya? 6X setengah X kuadrat. Batasnya 0, 6. Oke. Berarti berapa? 36 min 18. Berarti 18 satuan luas. Oke. Sekarang Bu Nelly mau lihat dia sebagai DY. DY itu apa? Kiri, kanan. Gitu kan? Ya. Kiri, kanan. Saya mau lihatnya AR itu integral C sampai D FY DY. FY DY di sini adalah apa tadi? Kurva apa? Kurva kanan dikurangi kurva kiri. Oke. Oke, batasnya apa? Kalau terhadap Y ini sampai ini, ya kan? Dari berarti apa? Min 2 sampai 4. Ya kan? Kurva kanan. Siapa kurva kanan? Ini harus diubah dalam Y. Berarti apa? X sama dengan Y plus 2. Berarti yang kanannya siapa? Y plus 2. Dikurangi. Kurva kirinya siapa? Ini kan? Sumbu Y. Sumbu Y itu apa? Sama dengan 0. X sama dengan 0. Berarti di sini 0. DY. Berarti apa integralnya? Min 2, 4. Y plus 2 DY. Apa integralnya? Setengah Y kuadrat 2Y. Min 2, 4. Gitu kan? Iya. Oke. Berapa nih hasilnya? Setengah 16, 8. Tambah 8. Dikurangi. Benar nggak? 4 tambah 4. 4 kuadrat 16. Bagi 2, 8. 16. Dikurangi. Kurung ya. Kurangi 2. Min 4. Oke. Berarti berapa nih? 16 tambah 2 ya? Tambah 2, iya 18. Hasilnya harus sama. Mau terhadap X maupun terhadap Y harus sama hasilnya. Konsepnya kalau terhadap X, kurva atas kurangi kurva bawah. Batasnya adalah X. Kalau mau terhadap Y, konsepnya kurva kanan dikurangi kurva kiri. Batasnya adalah untuk si Y. Ya, oke. Itu adalah aplikasi integral untuk luas daerah. Siapa yang masih bingung? Jelas? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Bu Nelly pindah ke slide yang tadi ya. Oke. Mana hilang? Ini. Muncul nggak share screen-nya? PPT-nya muncul nggak? Muncul. Oke, ya.
Oke, udah ya. Ini yang tadi terhadap Y ya, konsep kiri kanan. Oke. Ini yang tadi Bu Nili bilang kalau terhadap X, kurva atas kurangi kurva bawah. Ini lihat, kalau saya punya ini wilayah kurvanya seperti ini, daerahnya. Kalau kita mau terhadap X, konsep atas bawah, dia harus dibagi wilayah atau tidak? Atas bawah, atas bawah. Dua wilayah yang dibatasi berbeda kan? Lihat nih, atasnya ini, bawahnya ini. Atasnya ini, bawahnya ini. Maka kita harus bagi dua. Kalau mau lihat dari DX. Ya. Tapi kalau kita mau lihatnya terhadap Y, kirinya ini, kanannya ini semua. Harusnya satu wilayah. Paham nggak maksudnya? Jreng-jreng. Kenapa diam aja? Diam aja bisa atau nggak paham? Halo? Ibu yang X gak paham, Ibu. Yang X. Oke, perhatikan gambarnya. Kalau X tadi, kalau yang terhadap DX, konsepnya apa? Kurva atas dikurangi kurva bawah. Kurva atas, kurva bawah. Kurva atas, kurva bawah. Batas atas bawahnya sama semua nggak? Beda kan? Kalau wilayah ini batas atasnya ini, batas bawahnya ini. Wilayah ini atasnya ini, bawahnya ini. Kan dua wilayah yang berbeda batasnya. Betul nggak? Sehingga harus dibagi menjadi A1 dan A2. Kalau pengintegralnya terhadap X, maka ada A1 dan A2. A1, batas atasnya ini, batas bawahnya ini. A2, batas atasnya ini, batas bawahnya garis miring ini. Paham? Oke, kalau terhadap Y, konsep terhadap Y apa? Kiri, kanan. Ya kan? Kirinya ini yang melengkung. Kanannya ini. Sama semua kan? Nggak perlu kita bagi menjadi dua wilayah atau lebih. Cukup satu wilayah. Batas kirinya yang ini, batas kanannya yang ini. Ya, oke. Coba sekarang saya minta kalian buat rumusnya saja terhadap X apa, terhadap Y apa. Ayo. Dari gambar yang ini. Terhadap X, batasnya apa saja. Terhadap Y, integralnya apa saja. Ayo. Kalau paham. Kalau terhadap X, berarti harus cari titik potong di sini. Ya kan? Karena kita harus batas di sini tahu. Batas di sini berapa. Kalau terhadap Y, cukup yang ini. Ayo, coba. Integral terhadap X itu berarti dia batasnya dari 0 sampai dengan 4. Terus dia itu terhadap Y berarti dia dari -1 sampai 2. Berapa? Absen. Aduh, 28. Siapa 28? Ada 28. Oke, 28 terhadap Y. Terhadap Y. Integralnya batasnya dari berapa sampai berapa? Terhadap Y, jadi integralnya dari 2 sampai minus 1. Min 1 sampai 2, batas bawah dulu. Min 1 sampai 2. Min 1 sampai 2. Terus fungsinya? Fungsinya yang dipakai itu Y sama dengan X minus 2 sama akar X. Fungsinya jadi apa di dalamnya? Oh, jadi minus 1 sampai, integral minus 1 sampai 2, X kan Y, terhadap Y. Kurangi terhadap Y. Terhadap Y jadi apa? Terhadap Y berarti
Y Oh, plus iya, 2, Plus ya Y kan? plus Y 2 plus 2 dikurangi kurang Y kuadrat DY. Itu kalau terhadap Y. Sekarang absen 31. Maira, Neng, Ya, Bu, saya. bentar, saya mau panggil. Maira, Dede, tolong bukain, Neng. Kalau terhadap X sekarang. Kalau terhadap X, absen seberapa tadi? 30 ya, saya minta ya. Oh iya, saya, Bu. Oke, 30. Kalau 30 kan harus dibagi 2 ya. Karena Iya. atas bawahnya beda. A1, sekarang A1, perhatikan A1. A1-nya batas X-nya dari mana sampai mana? Dari 0 Sampai 1. 1. Karena kalian harus cari titik potong di sini. 1, 0 sampai 1, batas atasnya siapa fungsinya? Batas atasnya akar Ini. X Akar X dikurangi min akar X. min akar X. Nih bentar ya. Dikurangi akar X ya. Oke, ditambah yang keduanya batasnya dari mana sampai mana? Dari 1 sampai 4. Oke. Kurva atasnya siapa? Akar X dikurangi X min 2. Oke, ya. Hati-hati kurungnya ya, karena nanti X min 2-nya jadi min X plus 2. Ya, paham ya? Iya. Oke, nanti kalian harus bisa mencari luas daerah itu baik dari X maupun dari Y-nya. Ya, oke. Oke, sebentar. Lihat gambar di sini. Nanti yang ini nanti kalian selesaikan ya. Kalian selesaikan luasnya berapa. Kemudian ini pilih yang ganjil apa genap? Genap. Genap. Oke. Genap, kalian tulis rumusnya. Tulis rumusnya terhadap X maupun terhadap Y. Paham maksud Bu Nelly? Ya, tulis rumusnya saja. Terhadap X maupun terhadap Y. Kemudian, yang ini nggak usah. Satu saja, kasihan banyak. Nomor 3 dan nomor 5. Ya, nomor 3 dan nomor 5 selesaikan. Paham? Ya, oke. Silakan dikerjakan. Nanti Bu Nelly kasih waktu 2 hari. Ya, oke. Iya, Bu. Ada pertanyaan dulu? Waktunya udah jam 12.20 nih kalian. Mau tanya. Oke, ya, cepetan. Yang soal di fungsi gamma dan beta sama yang di PPT sebelumnya, itu tadi yang dikerjain contoh soalnya juga dikerjakan? Boleh lah. Tidak perlu. Tidak perlu. Baik ya, tidak perlu kata Joni. Saya ikutin aja, yang penting kalian paham. Nggak apa-apa, boleh tidak perlu. Ya. Yang penting kalian tanggung jawab bisa aja ujian. Ya, Joni? Oke, Jun. Karena kamu minta tidak dikerjakan, silakan tidak dikerjakan. Kerjakan yang latihannya saja, tapi ujian harus bisa. Oke, John? Iya, Bu. Mudah-mudahan. Ya, nggak apa-apa. Ya, silakan. Ada lagi yang mau tanyakan? Nggak ada, cukup. Oke. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami dengan baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah di Udah di apa namanya? Udah didokumentasi nggak Mbak Maria? Maria ya sini kan? Iya. Udah didokumentasi belum, Mbak? Iya. Udah. Sudah. Yang whiteboard. Bukan, ini kehadiran. Oh, belum, Bu. Ayo di itu dulu biar bukti. Ini yang Fadli kenapa? Fadli memang sinyalnya susah ya? Ini Fadli itu yang SMA 2 ya? Iya, Bu. SMA 2. Emang kamu daerah mana? Kuningan? Di Pakembangan tahu nggak, Bu? Enggak. Garawangi. Agak pelosok sih, Bu. Oh iya. Ya, nggak apa-apa. Oke, paham ya, tapi ya. Iya, Bu. Beberapa nih nggak dinyalain. Oke, udah di Maria, udah di itu belum Maria? Udah didokumentasi? Oke. Sudah. Cuman buat bukti aja bahwa kalian memang hadir ya. Takutnya tiba-tiba kalian nggak bisa share catatannya. Oke, silakan dibuat catatannya. Waktunya udah mepet. Ya, terima kasih. Latihannya silakan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.